Saya Muhammad Zaidan Asidik dengan NIM 20208347 akan mengemukakan topik ketiga saya, yakni eutanasia atau suntik mati. Yang pertama, definisi eutanasia. Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yakni eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti mati. Dengan demikian, istilah eutanasia dapat diartikan mati dengan baik. Istilah tersebut hampir sama dengan pendapat Joko Prakoso yang mendefinisikan eutanasia sebagai mati dengan tenang atau a good death. Kemudian jenis eutanasia. Ditinjau dari cara pelaksanaan, eutanasia dapat dibedakan atas eutanasia pasif atau mencabut segala tindakan atau pengobatan, dan eutanasia aktif, yakni intervensi aktif. Eutanasia aktif ini dapat pula dibedakan atas eutanasia aktif langsung, direct, dan eutanasia aktif tidak langsung atau indirect. Ditinjau dari permintaan, eutanasia dapat dibedakan atas eutanasia volunteer atau sukarela, yaitu atas permintaan pasien, dan eutanasia involunteer yang tidak atas permintaan pasien. Saya mendapatkan berita dari cnnindonesia.com berjudul "Anak 9 tahun jadi pasien eutanasia termuda di Belgia". Apa pro dan kontra dari eutanasia ini dalam berita ini? Pro dan kontra dalam berita ini. Pro-nya seperti ini. Anak ini menderita kanker stadium lanjut. Anak ini tentunya sangat merasa kesakitan yang luar biasa, baik secara fisik, mental, psikis, sangat tertekan. Dokter pun mengatakan bahwa ini umurnya tidak akan lama lagi dan tidak bisa disembuhkan karena si anak ini menderita penyakit yang jarang sekali ada di dunia ini. Maka si anak udah merasa menyerah, sudah merasa kesakitan. Maka si anak itu dalam berita ini mengungkapkan bahwa saya mengajukan diri untuk eutanasi atau suntik mati saja saya. Saya sudah tidak kuat dengan semua ini. Saya ingin mati saja, seperti itu. Dan akhirnya ini kan terjadi di negara Belgia, di mana Belgia adalah negara pertama dan salah satu negara yang menghalalkan atau memperbolehkan hukum eutanasia ini, dan si dokter pun akhirnya memberikan izin atau melakukan eutanasia karena di negara tersebut eutanasia dianggap bisa secara hukum. Dan dari sisi kontranya adalah separah apapun atau gimana pun sebenarnya tindakan yang untuk mematikan atau suntik mati tersebut tidak dibenarkan karena manusia, kita tidak tahu kehidupan selanjutnya itu dia akan bertemu dengan siapa lagi, atau dia akan melakukan apa, atau ada mukjizat atau keajaiban dari Tuhan. Maka itu sangat tidak seperti tidak mendahului takdir, seperti itu. Kita tidak tahu, jadi kita lebih baik membiarkan daripada melakukan eutanasia yang aktif. Eutanasia yang pasif pun sebenarnya tidak dibolehkan karena melanggar kemanusiaan karena membiarkan dia merasa kesakitan. Tapi memang tidak semua negara seperti di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia pun eutanasia ini masih diperdebatkan dan masih belum disahkan secara hukum. Sehingga pandangan saya terhadap eutanasia yakni pandangan saya menurut eutanasia, tindakan eutanasia baik pasif maupun aktif sangat tidak dibenarkan. Tujuan dokter adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien, bukan malah membiarkan keadaan pasien bertambah buruk atau eutanasia pasif, maupun memberikan aktivitas yang berintervensi kepada tujuan membuat seseorang mati. Hal ini berlandaskan bahwa kita tidak berhak menentukan kematian seseorang. Apabila kita melakukan eutanasia, hal ini sama saja melanggar HAM, yakni hak untuk hidup. Juga apabila pemerintah melegalkan eutanasia, maka akan melanggar nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang tidak sesuai dengan pandangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke, beberapa sumber tadi saya ambil daripada Jurnal Nasional Indonesia. Jadi jurnal sebagai berikut. Baik,
Baik, sekian mengenai presentasi saya terhadap tugas subblok subblok Pancasila, dalam blok humaniora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.